Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama Esther Simanjuntak, Febri Widyaningsih, Lia Fitriana Damanik, dan Fauzia Syamborufane. Di sini kami memaparkan materi tentang pembiayaan agribisnis. Selamat belajar. Pengertian pembiayaan agribisnis. Pembiayaan perusahaan agribisnis merupakan bagian dari studi keuangan pertanian. Sektor pertanian, terutama di negara-negara yang sedang berkembang, mempunyai kedudukan yang sangat penting, bahkan yang paling penting dalam sektor ekonomi secara keseluruhan. Pembiayaan perusahaan agribisnis adalah studi mikro tentang bagaimana menyediakan modal, kemudian pemakaian, dan akhirnya mengontrolnya di dalam suatu perusahaan agribisnis. Pembiayaan juga memiliki fungsi, yaitu pertama, pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa. Yang kedua, pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Yang ketiga, pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Yang keempat, pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Adapun 3 sumber yang dapat digali manajer untuk memperoleh dana yang diperlukan guna mengoperasikan agribisnis. Yang pertama, investasi atau penanaman modal oleh para pemilik. Artinya, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Sederhananya, investasi adalah cara mengembangkan jumlah uang atau modal yang kamu miliki saat ini. Yang kedua, peminjaman, yang artinya suatu jenis hutang yang disediakan oleh individu atau lembaga keuangan di mana disediakan sejumlah uang untuk dipinjamkannya kepada debitur, biasanya dengan bunga. Berdasarkan kesepakatan pinjaman, debitur diwajibkan untuk melunasi hutang pinjaman bersamaan dengan bunga yang ditentukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Di sini, peminjaman bisa dipinjamkan melalui kredit multiguna, pegadaian negara, dan pegadaian swasta. Yang ketiga, dana yang berasal dari laba penyusutan. Dana ini berasal dari sumber intern perusahaan, yang artinya dana atau modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Contohnya laba ditahan dan penyusutan. Adapun alasan terpenting peningkatan sumber daya keuangan adalah untuk memperbesar pendapatan dan laba dengan mengadakan bisnis tambahan. Agribisnis membutuhkan kas sebagai modal kerja. Penggunaan yang paling penting atas sumber daya keuangan tambahan adalah untuk perluasan wilayah dan meningkatkan pertumbuhan bisnis, untuk melakukan aktivitas bisnis tambahan, untuk menjaga atau meningkatkan likuiditas atau posisi kas perusahaan, dan untuk meningkatkan posisi bersaing perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis modal dan pinjaman. Ada 4. Yang pertama, pinjaman jangka pendek, yang artinya segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam 12 bulan berjalan. Jika Anda memasukkan pinjaman dalam perkiraan Anda yang akan berlangsung selama 12 bulan atau kurang, seluruh pinjaman adalah hutang jangka pendek. Sebaliknya, jika Anda memasukkan pinjaman yang akan dibayar kembali selama beberapa tahun, maka bagian yang akan Anda bayar kembali dalam 12 bulan saat ini adalah hutang jangka pendek. Yang kedua, pinjaman jangka menengah. Pengertian hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek dan lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya, hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 10 tahun. Yang ketiga, pinjaman jangka panjang. Utang yang satu ini merupakan salah satu produk hutang pembayaran atau pelunasannya diberikan tenggat waktu yang cukup lama, atau bisa dibilang waktu pelunasan dan pinjaman cukup lama.
Waktu pelunasan yang diberikan juga lumayan lebih lama, bisa lebih dari 1 tahun. Untuk melunasi hutang jangka waktu panjang, umumnya sebuah perusahaan akan menggunakan aktiva lancar atau dengan memperhitungkan sebuah pendapatan yang di luar hutang jangka waktu pendek. Dan yang keempat terakhir adalah modal ekuitas. Apa itu ekuitas? Ekuitas merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Adapun jenis-jenis ekuitas, yang pertama, modal disetor, kedua, laba tidak dibagi, yang ketiga, modal penilaian kembali, yang keempat, modal sumbangan, dan yang kelima, modal lain-lain. Adapun penentuan untuk jumlah pinjaman. Faktor penunjang yang mempengaruhi kemampuan agribisnis untuk melunasi pinjaman atau pelunasan hutang dapat diperhitungkan setinggi mungkin jika, yang pertama, tidak ada penanaman modal yang akan menarik diri dalam menghadapi masa sulit. Yang kedua, rasio solvensi atau rasio antar kekayaan bersih terhadap utang cukup baik atau jumlah modal kerja besar. Yang ketiga, banyak sekali aktiva tetap yang dapat dijual. Yang keempat, resiko yang terkandung dalam aktiva yang dibeli kecil. Selanjutnya, ada 2 alat yang memainkan peranan penting dalam pembiayaan perusahaan agribisnis. Yang pertama, anggaran kas, merupakan proyeksi atas pengeluaran dan penerimaan kas perusahaan untuk masa yang mendatang. Yang kedua, laporan keuangan proforma. Laporan ini akan menggambarkan masa depan bisnis dan akan membantu manajer dalam menilai kebutuhan keuangan bisnis selama dan pada akhir periode koperasi. Jadi, pembiayaan perusahaan agribisnis ini dapat berjalan dengan lancar dan benar. Selanjutnya kita membahas pembiayaan internal untuk agribisnis. Modal internal adalah modal yang dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Adapun 4 modal internal di dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, modal ekuitas, menunjukkan dana yang diperoleh perusahaan melalui laba yang ditahan, tambahan investasi oleh para pemilik, atau penambahan jumlah penanaman modal yang bersedia memikul resiko kerja. Yang kedua, saham biasa. Untuk perusahaan kecil, pada umumnya penjualan bagian saham bisa dilakukan kepada orang yang dikenal oleh pemilik yang ada sekarang. Yang ketiga, saham preferred. Artinya saham yang didahulukan oleh perusahaan. Jika suatu perseroan dilikuidasi, para pemilik saham preferred akan memperoleh pengembalian hak miliknya terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Yang keempat terakhir, pembiayaan internal lainnya. Persekutuan dapat memperoleh lebih banyak modal dengan menjual sebagian bisnisnya kepada pihak lain yang mau meresikokan uangnya dalam bisnis. Sekutu baru ini dapat merupakan sekutu biasa dan sekutu. Selanjutnya kita membahas sumber-sumber keuangan eksternal. Yang pertama, bank komersial merupakan sumber utama dari dana pinjaman hampir semua agribisnis. Bank-bank ini menyediakan 80% dari dana pinjaman, kecuali kredit perdagangan. Kedua, perusahaan asuransi. Hampir semua perusahaan asuransi tertarik pada pinjaman jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian aktiva tetap, seperti barang tidak bergerak. 3. Lembaga keuangan komersial, yaitu badan keuangan yang mengkhususkan aktivitasnya pada bidang pinjaman bisnis dan komersial. Lembaga ini lebih berani mengambil resiko ketimbang bank. Yang keempat, faktor. Faktor merupakan sumber dana modal-modal yang sangat khusus. Yang kelima, peminjaman oleh koperasi. Sama seperti meminjam pada bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun bedanya, pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15 Tahun 2015 tentang koperasi simpan pinjam tidak tunduk pada jumlah minimal dan maksimal pinjaman. Hal ini diberikan pada keputusan dari rapat anggota, begitu pula pada penentuan tingkat bunga yang diberikan. Yang keenam, kredit dagang.
merupakan kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha di bidang perdagangan dan jasa. Adapun pinjaman kredit ini memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu pinjaman maksimal 60 bulan. Yang kedua, nominal pinjaman atau kredit lebih dari 100 juta rupiah sampai dengan 1 miliar rupiah. Yang ketiga, suku bunga pinjaman 0,9% per bulan atau 10,8% per tahun. Yang keempat, biaya provisi sebesar 1%. Yang kelima, biaya asuransi dan lain-lainnya. Yang ketujuh terakhir ialah leasing atau penyewaan. Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 atau KMK titik 01/1991, pengertian leasing atau sewa guna usaha adalah suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha. Hak opsi atau hak tanpa opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka leasing memiliki 8 elemen utama, yaitu pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, pembayaran jangka waktu tertentu, adanya nilai sisa yang disepakati, adanya hak pilih, pembayaran secara berkala. Pembahasan terakhir dari materi kita adalah studi kasus. Contohnya, status pembiayaan pertanian pada sistem agribisnis padi sawah di Kabupaten Konawe dan Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembiayaan usaha tani padi sawah masih didominasi oleh kelembagaan pembiayaan non-formal, khususnya oleh para pedagang yang berada di sepanjang rantai nilai. Petani selaku pelaku usaha utama di tingkat on-farm tidak memiliki akses yang cukup pada kredit pembiayaan dari bank, sehingga mereka lebih memilih meminjam dari sumber informal, khususnya pedagang yang mempersyaratkan tingkat bunga yang tinggi atau kompensasi harga output yang rendah. Lembaga keuangan formal menerapkan prinsip 5C, yaitu karakter, kolateral, capacity, kapital, dan condition, dalam menilai usaha pertanian yang tidak semua persyaratan yang diminta dapat dipenuhi oleh petani. Secara umum, skim kredit dari lembaga keuangan formal pada umumnya masih membiayai usaha aspek pemasaran dan masih sangat terbatas, yang menyentuh kegiatan produksi. Lembaga pembiayaan perlu menciptakan skim khusus yang sesuai dengan bisnis dan cash flow usaha tani. Upaya peningkatan aksesibilitas petani pada lembaga pembiayaan formal perlu terus digalakkan untuk lebih meningkatkan produksi, pendapatan, dan daya saing pertanian padi sawah demi perbaikan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan. Demikian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.